Kita beralih ke merek yang lain, Pak. Nah, oke. Nah, ini Pak. Kelihatan nih, Pak. Ya. Oh, Honda. Kalau di Honda ada juga, Pak, yang penyakit yang sering kita ini ya, kita temui ya. Oh, apa itu? Kalaupun pakai engine flush, takutnya kalau dia udah parah, bukannya membersihin, tapi malah menyumbat. Apa aja mobil yang masuk di sini, Mas? Yang udah masuk ya? Yang udah masuk itu ada Honda, Suzuki, Chevrolet, terus ada ini apa yang merek Malaysia, Pak? Oh, Proton. Kia ada. Kia udah. Uling-uling? Dari oli, biar untuk masuk ke proses ke VTEC-nya, dari solenoid VTEC-nya, dia harus disaring dulu, Pak, supaya dia tidak menyumbat. Beda merek, kadang beda kasus, Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia dimanapun berada. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini kelihatannya tulisannya bukan AHpedia, tapi GK Auto Service. Mohon maaf, bukan AH Motor, tapi GK Auto Service. Kita ada di mana? Topik pagi hari ini berada di Gunung Kidul, Wonosari. Wah, Assalamualaikum. Ini bengkel yang sangat megah. Pagi-pagi sudah banyak serangan dan keluhan-keluhan customer sedang coba ditangani oleh teman-teman di sini. Dulu pernah kita buat videonya pada saat launching, ada Mas Elin. Nah, Mas Elin kan dulu di AH Motor, sering mengisi konten-konten kita di AHpedia. Nah, yang rindu sama Mas Elin, mari kita sapa dia. Sekarang jadi juragan. Assalamualaikum Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Apa kabar Pak Taufik? Waduh, kita lama nggak jumpa ini Pak Taufik. Mas Elin, ada yang berubah sama Mas Elin ya? Sejak apa, jadi bos sekarang ya? Bos, bukan bos Pak. Tetap karyawan sini Pak. Merendah aja, oke. Ya. Baik Mas Elin, ini bengkel udah rame ya? Pagi-pagi ini baru jam setengah 10, setengah 11 ya? Iya. Jam setengah 11, Sobat AHpedia di kota Wonosari, Gunung Kidul. Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul, DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini pagi-pagi sudah banyak kendaraan di sini. Iya Pak. Nah, Mas Elin, kan banyak yang kangen sama kamu. Yang paling kenal dengan kamu itu adalah video waktu kau bobok emas itu loh. Oh iya Pak. Kita cari emas ya Pak ya. Di banyak, transmisi ya. Iya, banyak yang komplain. Kenapa Pak? Komplainnya gimana Pak? Nah, yang transmisi satu kan warna emas, yang satu lagi dulu Mas. Yang apa? Katalis. Oh ya, katalis. Itu kan di luar negeri. Ya, ya. Nah, oke, Sobat AHpedia, apa yang mau dibagi Mas Elin nih? Mumpung kita ada di GK. Kalau di GK kan sedikit berbeda dengan apa namanya? Di AH ya. Kalau di sini kan ada Toyota, ada Nissan, Datsun, juga ada tuh, ada Honda. Nah, Honda Pak. Ayo, kita coba cari dengan Mas Elin. Biar nggak bosen ya Pak ya. Nissan mulu ya kan. Mas Dardi, dia mau Nissan mulu. Iya, di sini kebanyakan Nissan mulu. Kita beralih ke merek yang lain Pak. Nah, oke. Nah, ini Pak. Kelihatan nih Pak ya. Oh, Honda. Biasanya juga ada Suzuki juga Pak. Cuman pas lagi belum masuk. Apa aja mobil yang masuk di sini Mas? Yang udah masuk ya. Yang udah masuk itu ada apa? Honda, Suzuki, terus ada Chevrolet, terus ada ini apa yang merek Malaysia Pak? Oh, Proton. Proton Exora ada. Terus ya Mitsubishi Pak aja semuanya. Oh, kalau yang Korea? Korea Kia ada. Kia udah masuk, alhamdulillah. Iya. Baik, berarti hampir seluruh brand ya, Amerika, Korea. Wuling? Wuling belum Pak. Oh, Wuling belum. Ayo, Wuling silakan mendarat Wuling. Tapi konsep Wuling itu sama kok kayak Chevrolet. Iya, mesinnya kan sama. Dia kan kerjasamanya kan sama Chevrolet. Baik. Mas Elin, ini ada apa nih Mas? Kasus di kendaraan ini apa ini namanya? Frit ya? Iya, Frit Pak. Oke. Ini kebanyakan jadi kalau di Nissan kita udah mengenal ya Pak Nissan. Kalau contoh aja seperti Livina. Kalau merebet yang sering paling dari protektor koilnya. Iya betul. Bocor gitu kan. Betul. Terus kalau di Honda ada juga Pak yang penyakit yang sering kita ini ya, kita temui ya. Oh, apa itu? Enggak tahu. Itu dari rembesan Pak. Rembesan oli. Rembesan oli. Iya. Jadi untuk kayak Honda Jazz IDSi, kayak yang VTEC kayak gitu, dia pas
datang ke bengkel, kebanyakan di situnya rembes Pak. Hampir semua. Di mana itu? Nah, sayangnya ini udah selesai Pak. Nah, Aduh, nggak apa-apa. Tapi masih ada videonya ya? Ada videonya, Kita kemarin kita video ya. Silvitech pada Honda terjadi seringnya adalah kebocoran. Ini Sobat Apedia kan, sekali-sekali kan kita lihat mesin yang beda ya. Nggak apa-apa kan? Jadi ilmu kita bertambah ya Mas Jalin ya? Iya Pak. Sobat Apedia yang ada di sekitar Wonosari, silakan datang ke GK Auto Service, tidak jauh dari kota. Di sini Pak, di sini itu namanya, di sini ada kayak kartu Pak. Kalau di Nissan namanya ini Pak, IVT Pak. Oh. Sama, prinsip kerjanya sama, cuma beda penamaan aja. VVTi berarti ya? Nah, kalau ini VTEC ini. Oh, VTEC. Oh. Kalau VVTi itu dari Toyota. Toyota ya? Kalau si VVT dari Kia tuh. Kalau ini Suzuki. Kalau ini sama, bentuknya hampir sama. Dia kayak solenoid kayak gitu. Bener. Cuman dia bedanya kalau di Nissan dia kan langsung solenoid, dia masuk ke mesin Pak. Betul. Kalau ini ada rumahnya sendiri Pak. Oh. Nah di rumahnya itu kalau saat kita masang sama ke headnya dia ada seal Pak. Oh ada sealnya. Ada sealnya. Ini Pak. Bentuknya seperti ini Pak. Ya kalau yang sering dijumpai di Nissan mungkin ini kayak seal oil cooler ya Pak ya. Yang di Estrel iya, itu Pak. Iya yang di Estrel ya. Ada ininya kan, ada hasilnya. Ada hasilnya kan yang sering gepeng terus rembes itu. Ini juga sama kan, prinsipnya kayak gitu. Cuman di bedanya di sini dia ada filternya. Oh ada filter ya? Ada filternya Pak yang di sini Pak. Tuh ada filternya Sobat Apedia. Di sini ada filternya. Jadi dari oli biar untuk masuk ke proses ke VTEC-nya, dari solenoid VTEC-nya, dia harus disaring dulu Pak supaya dia tidak menyumbat. Soalnya kalau menyumbat dia akan bikin macet VTEC-nya Pak. Ya sama kayak Nissan. Kalau juga ya? Iya sering terjadi kalau kita oil slap kayak itu kan CVT-nya IVT-nya kata IVT-nya kan sering macet. Iya betul. Nah sama kalau ini juga macet, nanti akan berubah ke dari segi pengapiannya, nanti bisa mesinnya jadi pincang kayak gitu. Saya lihat bedanya sedikit Mas. Kalau di kalau di Nissan itu kan dia saringannya kan bulat ya? Iya, kan? Saringannya bulat. Dan ada bautnya penguncinya ya? Tapi dia terpisah tempatnya. Kalau di Nissan iya, ya. Betul. Kalau ini dia jadi satu di filter. Soalnya dia punya rumah sendiri Pak. Oke, baik. Nah, terus keluhannya Mas datang ke sini kan ini rembes. Apakah ada pengaruhnya terhadap kinerja mesin? Nah, efeknya ini kan rembesnya mungkin dia ini Pak, mungkin rembesnya itu udah lama. Efeknya mesinnya itu agak sedikit ngeslat Pak, berlumpur. Oh, karena oli berkurang. Iya. Oli berkurang terus-terusan kan. Ganti olinya mungkin lama, telat ya. Telat juga kan. Jadi efeknya dari berlumpur. Jadi untuk Sobat Apedia nggak cuma Nissan aja Pak yang berlumpur Pak. Nah, kita kan dulu mungkin wah Nissan mesinnya jelek, sering berlumpur. Ternyata enggak Pak. Kita harus merubah mindsetnya Pak. Ayo. Jadi semisal ada yang komentar, oh mobil saya bukan merek Nissan, ganti olinya telat, nggak berlumpur, aman-aman aja. Ya. Nah, ternyata udah ada Pak. Nanti videonya diselipin ya Pak ya. Nanti ada kok Mas proses pembongkaran. Jadi di sampingnya itu ada tutup. Jadi camshaft-nya dia ada tutupnya. Nah, tutupnya itu kayak mangkok gitu Pak. Ada seal-nya juga Pak. Ada seal-nya juga. Seal-nya bulat kayak gini nih. Ini juga harus ganti. Lama-lama juga harus. Kalau semisal nggak diganti, rembes juga. Nah, seal-nya bulat kayak gini. Jadi pentingnya pergantian oli mesin secara rutin ya itu Pak. Supaya ya menjaga mesin, performa mesin, biar nggak ngeslat juga. Kalau ngeslat kan lumayan Pak, nanti Pak kalau mau pembersihannya biayanya lumayan kan. Iya, harus turun mesin itu kan. Baik. Kalaupun pakai engine flush, takutnya kalau dia udah parah bukannya membersihin tapi malah menyumbat. Betul. Nah, kalau di mobil Honda sendiri Mas, kan Mas bilang tadi dia sudah ada apa namanya? Sludge ya. Udah ada mulai atau sudah banyak mungkin ya. Sebelum kalau kita kan
di Nissan kemarin itu ada yang dibuka di sini ya. Apa namanya itu? Camshaftnya apa? CMP-nya, sensor CMP, iya kan? sensor camshaft. Kalau dari Honda sendiri untuk mengetahui yang lebih gampang dari mana Mas sisinya untuk mengetahui? Ya paling tetap kita ada semua mobil kita bukanya di ini Pak, di tutup oli. Tutup oli ya. Tutup oli dibuka gitu kan. Nah ini dibuka. Biasanya ada kelihatan kalau udah berlumpur di dalamnya. Tuh. Nanti kalau yang pasti, kalau di Nissan kan ini Pak, di CVT-nya. Nanti kita juga bisa buka yang ini Pak. Di sini ada tutup camshaftnya Pak. Jadi dia lebih mudah. Kelihatannya cuma buka ini Pak, cuma buka ini. Terus di sini ada tutup. Nanti diselipin di videonya. Ada kayak tutup buat ini apa camshaftnya, yang ada sealnya tadi. Jadi pas dibukanya kelihatan langsung kelihatan. Nah, kalau yang Nissan kan paling cuma sedikit. Iya sedikit ya. Kalau itu gede Pak, jadi bisa kelihatan semua. Kelihatan ya. Oke. Baik, Sobat Hapedia yang memiliki mobil Honda, khususnya yang saat ini di depan kita adalah Honda Freed. Tahun berapa ini Mas? Ini 2014. 2014. Ya. Nah, 2014 ataupun yang ke atas tetap harus paham bagaimana apa namanya? karakter dari kendaraan. Karakter kendaraan. Misal ini biasanya mobilnya yang rusak dari bagian ini. Soalnya beda merek, kadang beda kasus, Pak. Oke. Nah, Mas Elin, kalau di sini kan bocor, yang tadi kan bocor di sini ya. Nah, di VTEC-nya. Silvitec-nya. Nah, kalau bocor yang di sini, itu kalau di apa namanya, di kendaraan lain, kayak di Nissan lah, ada nggak bocor juga di posisi yang sama di? Kalau di Nissan itu banyak di cover timing, Pak. Oh, di cover timing. Cover timing bagian belakang itu loh, Pak. Yang belakang. Jadi kalau kita punya mobil merek Nissan, Livina contohnya, kita bisa ngecek pakai senter itu bagian belakang mesin, Pak. Contoh ini di sini ada Nissan nih, Pak. Nissan Grand Livina nih. Nah, kalau di Nissan yang sering, di bagian belakang situ Pak. Cover timing Pak. Cover timing ya. Jadi kan setiap mobil kan punya karakteristik sendiri-sendiri Pak. Kalau di Honda yang sering bocor dari VTEC-nya, kalau di Nissan dari cover timingnya. Oke. Jadi beda merek, beda penanganan. Oke. Nah, untuk spare part di daerah Wonosari bagaimana Mas? Untuk ya, alhamdulillah untuk saat ini masih tercover Pak. Tercover ya. Oke. Selain dari lokal, kita juga dari ini. Dari Jogja. Oh, dari Jogja ya. Dan kita juga kalau Honda untuk spek untuk kayak seal aja, kita ambilnya yang ori Pak. Oh, yang ori. Ya. Ambilnya yang ori Pak. Kalau seal nggak berani yang KW Pak. Soalnya untuk ini Pak, keawetan. Iya, long life ya. Lebih tahan ini ya. Iya. Waktunya lebih lama. Iya. Orang bedanya juga nggak jauh Pak. Harganya bagaimana Mas? Harga? Ya harganya nggak beda jauh sih, nggak sampai beda 100 ribuan. Iya nih. Kalau boleh tahu ini harganya berapa? Harganya kalau untuk apa? Bentar, Pak. Itu. Saya cek dulu Pak, nggak hafal Pak. Paham nih dengan ini harganya nggak nyampe 200 ribu Pak. Oh, nggak nyampe 190-an. 190-an? Iya harganya. Oke. Jadi lumayan hemat lah. Jasanya pun nggak mahal Pak. Nggak mahal jasanya? Iya, jasanya nggak mahal. Nah, untuk penggantian sendiri Mas, ini menurut Mas termasuk rumit atau bagaimana? Kalau mungkin karena rumitnya sempit ya Pak ya. Sempit, cuman ya? masih bisa tanpa harus bongkar ini. Harus bongkar ini. Paling bongkarnya cuma ini sama ya kan bagian saluran udara lah. Saluran udara ya. Jadi tanpa harus bongkar intake. Kecuali kita pergantian seal rocker cover. Seal rocker sama Pak kayak harus dibuka ya atasnya. Seal decklap kalau bahasa bengkel umumnya. Decklap ya. Decklap ya. Decklap. Ya ini juga sering ngerembes juga. Umur sih kalau ini Pak. Oke. Nah kalau di sini untuk yang seal cover timing. Iya, itu bagaimana? Kalau yang ini untuk Honda jarang Pak. Jarang. Iya. Kan dia sama hanya di lem kan itu ya? Mungkin karena tekanan Pak. Tekanan oli. Mungkin dari sistem jalurnya kan berbeda. Jadi ada yang dikalahkan gitu loh ibaratnya. Jadi
Kalau di Nissan ya itu yang di cover timing, kalau di Honda ya yang jelas yang sering itu mungkin karena pakai seal kali ya, Pak. Oh, gitu. Mungkin ya. kalau dia diganti pakai apa? Model sealer mungkin ya sealer. agak awet juga. Oh. Cuman kan beda, harus berubah lagi dari pabriknya kan. Masa kita Menentang insinyurnya, Pak. Yang penting ada spare partnya, Pak. Oke, yang penting ada spare partnya ya. Biarpun kita ada di ibu kota kabupaten dan ternyata mobil baru-baru seperti ini pun masih bisa Ya. ditangani dan Alhamdulillah spare part masih bisa. juga tersedia. Ya, siap. Baik, Mas Elin, mungkin dikasih informasi sedikit ke Sobat Ahpedia. Ini buka jam berapa, tutup jam berapa? Nah, untuk GAK Auto Service ini terletak di Wonosari Gunung Kidul, Ya. Pak, di Ring Road. Ring road ini ya? Ya, ini ibaratnya Ring Road, Pak. Iya. Tulisannya di kota tadi ke pantai gitu. Iya, kan arah pantai, Arah pantai. ya, kan patokannya Bundaran Siono ambil ke arah pantai, arah Baron. Nah, nanti kita buka jam 8.30 sampai jam 5 sore, Pak. 8.30 sampai jam 5 sore. Nah, Oke. tapi kita jam 8 udah standby, Pak. Jam Biasa. 8 sudah standby. Nah, ngopi-ngopi dulu, Pak. Baik. Terima kasih Mas Elin. Ya, sama-sama, Pak Taufik. Lanjutkan pekerjaannya. Ya, Kita buat video baru lagi ya. siap. Mumpung lagi di Gunung Kidul, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.